Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan membahas menyalahkan orang lain atau kecenderungan menyalah-nyalahkan orang lain. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa Allah menggunakan setiap kejadian dan keadaan sebagai bahan ujian untuk menilai siapa di antara kita yang layak dinaikkan derajatnya atau martabatnya dan siapa yang tidak layak. Secara garis besar, kita akan lulus ujian dan Allah akan menaikkan martabat kita jika kita merespon kejadian atau keadaan dengan pola pikir dan perilaku yang baik. Namun perlu kita sadari bahwa untuk merespon kejadian dan keadaan dengan baik, ada hal-hal yang bisa menghalang-halangi kita dalam membangun pola pikir yang baik, sehingga kita gagal melakukan tindakan-tindakan yang baik. Di antara hal-hal tersebut yang paling menghambat keinginan baik kita adalah kecenderungan untuk menyalah-nyalahkan orang lain atau menyalah-nyalahkan keadaan atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, ketika seseorang gagal dalam ujian untuk memperoleh surat izin mengemudi atau SIM, dia mungkin menyalahkan mobilnya dengan mengatakan, "Wah, aku tidak biasa menggunakan mobil semacam itu. Lorong yang harus dilewati sangat sempit lagi dan belak-belok." Atau dia menyalahkan petugas yang mendampinginya di dalam mobil dengan mengatakan, "Habis, petugasnya membuatku gugup." Seseorang yang suka menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak akan memperoleh manfaat dari kejadian itu karena dia menganggap orang lainlah yang bertanggung jawab dan mengharapkan orang lain itulah yang harus menyesuaikan diri dengan keinginan atau kebutuhan dia. Ini berarti bahwa dia tidak akan bisa mengenali kesalahan diri sendiri dan akibatnya dia tidak akan bisa memperbaiki perilakunya sendiri. Padahal perilaku sangat mempengaruhi nasib. Mestinya kalau terjadi sesuatu masalah, kita memulai dengan introspeksi dan mencari kesalahan atau kekurangan apa yang telah kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan perbaikan, baik perbaikan pada diri sendiri maupun perbaikan pada keadaan di masa yang akan datang. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun kebaikan yang menimpa kamu, pasti itu datangnya dari Allah. Tapi apapun keburukan yang menimpa kamu, maka itu datangnya dari dirimu sendiri. Karena Allah sudah membuat alam raya ini, termasuk diri kita ini, berjalan dengan sistem masing-masing. Tapi kadang-kadang kita mengintervensi, kita melakukan suatu kesalahan sehingga mekanisme yang berjalan normal itu terhambat. Kecenderungan menyalahkan orang lain seringkali muncul begitu saja pada seseorang, karena di situ ada kombinasi atau gabungan antara usaha membela harga diri atau egoisme dan melemparkan kesalahan atau menyerang kepada orang lain, sehingga dia bisa merasa terbebas dari perasaan buruk dan terbebas dari tanggung jawab. Karena tindakan menyalahkan orang lain itu mengandung penyerangan kepada orang lain, maka kecenderungan menyalahkan orang lain bisa menyakiti orang lain, dan ini pasti akan merusak hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Ini sangat berpotensi memutuskan hubungan baik dengan lingkungan, orang-orang yang di sekitarnya, atau istilahnya qat'ur rahim. Qat'u memotong, memutus, rahim kekerabatan. Kita dengan menyalah-nyalahkan orang lain, maka menyalahkan orang lain itu berpotensi untuk memutus hubungan baik dengan orang-orang yang seharusnya dijalin hubungannya dengan baik, yang seharusnya kita menyambung dengan silaturahim.
Silaturahim artinya menyambung atau menjaga tetap tersambung hubungan dengan orang-orang di sekitar. Padahal orang yang memutus kekerabatan itu akan dikutuk oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Apakah sekiranya kalian itu berkuasa lalu kalian melakukan kerusakan di muka bumi dan kalian memutus hubungan baik dengan sanak saudara? Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum, maka Allah membiarkan mereka dalam keadaan buta dan tuli. Buta karena orang semacam itu melihat ada kejadian tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran. Dia melek tetapi akibatnya sama dengan orang yang buta dalam hal tidak bisa menerima pelajaran. Tuli juga demikian. Dia mendengar keluhan, mendengar uraian nasihat dari orang lain, tetapi dia tidak memperhatikan nasihat dan keluhan orang lain itu, sehingga sama saja dia dengan orang yang tuli. Nah, kecenderungan menyalahkan orang lain itu juga bisa merusak hubungan sosial, baik di lingkup kecil maupun besar. Di lingkup sempit, kecenderungan ini bisa merusak hubungan suami istri. Di lingkup yang lebih luas, kecenderungan ini bisa merusak kerjasama di dalam pekerjaan atau teamwork di lingkungan kerja, dan bahkan bisa memecah belah bangsa jika kecenderungan ini menular ke orang-orang yang di sekitarnya. Misalnya menyalahkan orang lain ini kemudian disebarluaskan lewat media sosial yang menyalah-nyalahkan pihak tertentu atas terjadinya sesuatu, maka sifat atau kecenderungan menyalahkan orang lain ini menular dari satu orang kepada orang lain. Allah melarang prasangka buruk terhadap orang lain yang bisa menyebabkan saling menyalahkan dan bermusuhan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan suka membicarakan kekurangan atau kelemahan orang lain. Nah, setiap orang pasti tidak suka atau bahkan bisa marah jika dia dipersalahkan atas sesuatu kejadian yang belum tentu dia yang bertanggung jawab. Jangankan kita manusia, setan yang suka menggoda manusia saja tidak mau dipersalahkan, tidak mau dipersalahkan atas perbuatan dosa kita yang melakukannya karena terpengaruh oleh rayuan setan. Besok di akhirat, ya, kelak di akhirat, di waktu persidangan atau di waktu pertanggungjawaban, orang yang berdosa dan akan dimasukkan ke neraka, ketika bertemu dengan setan, mereka akan mengatakan gara-gara kamu, gara-gara kamu. Tapi setan menjawab, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Setan berkata ketika diputuskan perhitungan oleh Allah, kata-kata setan demikian, Allah berjanji kepada kalian dan Allah menepati janji, sedangkan aku berjanji kepada kalian tapi aku selalu mengingkari janji. Maka wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak mempunyai kekuasaan memaksa kamu. Aku kan hanya mengajak kamu dan kamu turuti, kamu mengambil keputusan untuk mau, salahmu sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu menyalahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kamu dan kamu juga tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari apa yang kamu sekutukan dulu waktu di dunia. Akibatnya
Inna zalimina lahum adzabun alim. Orang-orang yang zalim termasuk setan akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kecenderungan seseorang menyalahkan orang lain sebenarnya merugikan diri sendiri. Karena hal itu sebenarnya menunjukkan pengakuan diri bahwa dia tidak mampu mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Sebenarnya akan lebih baik, lebih bermanfaat jika dia mengakui saja kekurangan atau kesalahan dirinya. Kemudian merumuskan langkah-langkah apa yang dia bisa lakukan untuk memperbaiki keadaan di masa depan. Kalau kekurangan atau kesalahan melibatkan suatu tim kerja, maka pimpinan bisa mengajak masing-masing anggota tim tersebut untuk menganalisa sebab-sebab kegagalan tanpa mengolok-olok anggota tim tersebut. Kemudian secara bersama-sama merumuskan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan secara bersama untuk menghindari kesalahan dan memperbaiki keadaan di masa depan. Jadi daripada menyalahkan orang lain, kita lebih baik memusatkan perhatian kita pada solusi, yakni bagaimana cara mengubah keadaan agar lebih baik dan agar bisa mencegah terulangnya kesalahan. Allah tidak akan mengubah keadaan atau nasib yang ada pada diri kita jika kita tidak mau mengubah atau melakukan perbaikan hal-hal yang internal pada diri kita. Firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu masyarakat sampai mereka mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka, yang internal dalam diri mereka, termasuk pola pikir dan perilaku. Lalu bagaimana kalau kita pada posisi yang dipersalahkan? Tidak perlu khawatir. Sebagai orang yang beriman, kita sudah berusaha mentaati semua peraturan Allah dengan cara melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Maka itu berarti bahwa kita telah melaksanakan segala sesuatu dengan benar dan baik. Tidak perlu kita merasa bersalah. Ketika kita disalah-salahkan, kita bersabar dan tidak perlu bereaksi negatif. Dengan sikap dan perilaku demikian, maka tuduhan yang tidak mendasar, tidak sesuai dengan realita itu tidak akan membahayakan diri kita. Maka kita akan tetap tenang menghadapi hal itu asal kita tetap bertakwa dan bersabar. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka, reka daya mereka sama sekali tidak akan membahayakan kalian. Dengan demikian, asalkan kita telah mengerjakan tugas-tugas kita dengan benar dan baik, kita tidak perlu takut celaan orang. Allah berfirman, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Kalau misalnya kalian itu tidak mau menjalani Islam dengan baik, bahkan kalau kalian itu berbalik ke agama semula, Allah akan mendatangkan suatu masyarakat dengan mengganti generasi yang masyarakat itu dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah. Sikap mereka terhadap sesama mukmin itu rendah hati. Sedangkan terhadap orang kafir mereka menjaga martabat, menjaga kewibawaan. Yujahiduna fi sabilillah, mereka bekerja keras mengikuti jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jadi tidak perlu takut asal kita sudah mengikuti aturan-aturan Allah dengan baik dan sempurna. Ringkasnya bahwa kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita pertama-tama merefleksi atau mengintrospeksi diri, barangkali
ada kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Menyalahkan orang lain itu berpotensi merusak hubungan antar manusia. Kita hindari prasangka buruk pada orang lain dan kita fokuskan perhatian pada solusi. Dipersalahkan orang lain tidak menjadi masalah, tidak akan membahayakan posisi kita asal kita tetap bertakwa dan bersabar. Semoga Allah membimbing kita untuk tetap bertakwa dan tetap bersabar. Amin.